Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi data. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 091058042236, Prodi Administrasi Publik dari kelas D semester 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian data. Data adalah catatan atas perkumpulannya fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pertanyaan yang diterima secara apa adanya. Pertanyaan ini adalah hasil pengukuran dan pengamatan suatu variabel yang bentuknya dalam berupa angka, kata, atau citra. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan dua sumber data. Yang pertama adalah data internal, data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelayanan suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah data eksternal, data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat provinsi pelanggan, data konsumen dalam menggunakan suatu produk. Dan yang ketiga adalah cara memperolehnya. Kelebihan data primer adalah kelengkapan dari data tersebut dapat diperoleh sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, sehingga cocok dengan tujuan penelitiannya. Sedangkan kelemahannya adalah untuk memperoleh data tersebut diperlukan waktu yang lebih lama, sehingga biaya dan tenaga yang lebih besar. Yang kedua adalah kelebihan data sekunder, adalah data tersebut lebih mudah dan lebih cepat diperoleh. Sedangkan kelemahannya adalah data tersebut seringkali terbatas dan kurang cocok dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya waktu pengumpulan. Data cross-sectional, data yang dikumpulkan dalam suatu waktu terhadap banyak individu. Data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Jenis data. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah penggunaan media sosial di Indonesia, data jumlah siswa di sekolah menengah pertama. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap pengguna plastik. Juga mengenai tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker. Sifat data, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka. Misalnya seperti data berat badan mahasiswa, jurusan komunikasi, atau data jumlah kendaraan di Jakarta, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada internal tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Nilainya bisa berupa pecahan, contohnya seperti penggunaan kata sekitar, kira-kira, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut terdapat pada data hasil panen, panjang jalan, berat badan sapi. Contoh lainnya seperti data berikut. Petani memiliki hasil panen tomat kurang lebih 300 ton. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.